Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tio Adi Tridoni, mahasiswa dari Tuban. Pada video kali ini saya punya tugas yaitu untuk mempelajari framework dari backend atau PHP. Sebelum kita belajar tentang frameworknya, ini saya disuruh menunjukkan tulisan tangan saya. Jadi jikalau saya ditawarkan menjadi seorang developer atau programmer, saya akan memilih jadi apa? Mau jadi front end kah, back end kah, atau full stack? Nah, jawaban saya ini bisa dibaca. Jika saya menjadi seorang developer atau programmer, saya memilih menjadi back end. Kenapa back end? Karena saya lebih tertarik kepada logika sistem, jadi tentang mengolah data dan bagaimana sebuah aplikasi bekerja. Nah, saya lebih tertarik pada hal-hal seperti itu. Nah, ini ya bisa dibaca, bisa di pause. Kemudian ada perbedaan dari front end dan back end. Nah, yang pertama ini ada definisi. Kalau front end itu bekerja pada sisi klien ya, atau client side, kemudian back end ada server side. Nah, kemudian tujuannya front end ini menyajikan tampilan yang interaktif. Nah, sedangkan back end itu memproses permintaan dan mengolah base data. Nah, kemudian ada bahasa pemrograman yang digunakan oleh front end yaitu HTML, CSS, JavaScript. Nah, sedangkan back end ada PHP, Python. Ya, bisa dibaca. Nah, kemudian ada, saya disuruh memilih framework back end. Nah, di sini pada video kali ini saya memilih framework CodeIgniter ya, atau CI. Di sini saya menggunakan CI 4. Nah, ini untuk format videonya. Nah, ini tadi sudah ya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan dari framework yang dipilih. Kita buka dulu. Nah, apa sih itu CodeIgniter? Nah, ini ya CodeIgniter. CodeIgniter adalah kerangka kerja PHP yang kuat dan ringan ya. Nah, CodeIgniter ini dibuat untuk pengembang yang membutuhkan toolkit sederhana dan elegan untuk membuat aplikasi web berfitur lengkap. Nah, ini kenapa saya memilih CodeIgniter, karena kerangka kerjanya ini sangat ringan ya, ukurannya sangat kecil. CodeIgniter 4 aja total ukurannya cuma 11 MB. Nah, performanya juga ya, performanya bagus, keamanannya juga lumayan, tidak kalah lah dengan framework PHP yang lain. Nah, sudah. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan langkah-langkah membuat form menggunakan framework. Nah, ini nanti mungkin akan sedikit panjang ya. Baik, langsung saja kita mulai. Sebelum itu kita nyalakan dulu examnya. Ini kita juga terus dulu. Oke, teman bisa buka ini Visual Code-nya. Nah, di sini saya akan buat dulu. Nah, ini ya kosongan. Nah, pertama-tama yang harus teman-teman lakukan itu install dulu CodeIgniter-nya. Gimana sih cara install CodeIgniter? Jadi ada dua cara ya untuk menginstal CodeIgniter ini. Nah, ini cara installnya ya. Ada dua cara, yaitu secara manual, instalasi manual. Ini bisa dibaca di dokumentasi CodeIgniter-nya. Nah, ini di bagian Getting Started ada installation. Nah, ada dua cara, yaitu Composer installation dan juga manual installation. Nah, untuk Composer installation ini teman-teman butuh install yang namanya
Nah, teman-teman butuh install yang namanya Composer ini. Dan juga ya untuk menggunakan CI4 ini versi PHP dan MySQL teman-teman harus menggunakan versi yang memang terbaru lah, minimal kalau nggak salah itu PHP-nya minimal versi 7. Nah, ini saya sudah pakai exam versi terbaru ya, PHP-nya pakai versi 8.2 kalau nggak salah. Nah, untuk instalasi Composer teman-teman bisa install dulu ini Composer, tinggal klik ini download, kemudian ini Composer setup. Nah, cara instalasinya sama seperti saya install software. Nah, ini saya sudah install jadi nggak usah ya. Nah, sekarang kita kembali ke VS Code. Nah, ini itu saya instalasi pakai Composer aja ya, bisa biar mudah. Jadi, nah, dan juga jika kita instalasi pakai Composer, nanti nih misalnya ininya update. Nah, ini update itu, jadi kita nggak usah update manual, tinggal diupdate pakai terminal aja. Nah, ini internet. Nah, caranya teman-teman ini klik di bagian bawah ini, nah, kemudian klik ke terminal, kemudian kita cd dulu exam, ini diarahkan ke folder instalasi examnya ya. Kemudian http. Nah, jika sudah seperti ini tinggal install aja Composer, nah, atau bisa di copy di ini ya, di webnya di, nah ini Composer, kita copy aja dari sini, copy paste. Nah, ini bisa ditulis mana ada Composer create project igniter 4 project. Nah, ini namanya bisa diganti, kalau saya tugas mungkin bisa dikasih //no/dev dan bisa diantar. Nah, ini installnya pakai internet ya, jadi pastikan tersambung ke internet. Nah, kita tunggu proses instalasinya. Sudah install, ini sudah kita coba buka. Masih belum, masih. Nah, ini sudah selesai ya instalasinya, bisa dibuka open folder dan diarahkan ke htdocs nya ya, folder htdocs tugas CI4. Nah, ini sudah terinstall ya CI4 nya, jadi di CI itu ada banyak file-file seperti ini. Nah, yang penting itu ada di ini controller, kemudian model, kemudian view, dan ada di config yaitu routers. Nah, ini ya. Okay. Kemudian ada juga ini env, nanti akan saya jelaskan satu persatu. Oke. Nah, langkah pertama setelah instalasi ya, teman-teman bisa ini klik ke file yang namanya ini ya, env.
Nah, kemudian teman-teman bisa copy dan paste sini. Nah, itu biar kita punya versi aslinya dan versi copy-nya. Kemudian di rename jadi dot nah, langkah pertama teman-teman tuh ubah ini kan nggak aktif ya kalau dikasih tagar gitu, kita hapus tagarnya. Nah, kemudian production ini kita ganti ke development dan ke bawah. Nah, ada cari ini, ada app.base URL. Nah, ini nanti dulu ya, kita ke database dulu. Nah, database ini kita aktifkan semua ya. Oke. Nah, sudah. Nah, kemudian ini diganti dengan database milik teman-teman. Akhirnya kan belum buat database-nya ya, kita buat terlebih dahulu. Kita ke admin. Ada lama ya di duration. Masih loading lama sekali. Nah, kita buat dulu database-nya. Caranya ya, klik new ini. Nah, kita kasih nama di tugas. Nah, kemudian diklik ini kan. Nah, sekaliannya kita buat tabelnya. Jadi nanti ada 4 lah ya, 4 kolom. Tabelnya ini bisa dikasih nama. Nanti untuk studi kasusnya ini kita akan membuat ya, daftar pengunjung perpustakaan. Kita kasih nama pengunjung dan di grade. Nah, ini kita isi dulu ya. Kemudian ininya kita pada cek kembali, kemudian auto dan auto increment-nya kita buat increment aja. Misalnya ada ini Farsa, kita kasih dan nama Farsa. Nah, ini kita kasih waktu, jadi ketika mahasiswa ini ngisi nanti waktunya akan terisi secara otomatis. Kemudian kita cari date time. Udah, kita save. Ini ada apa? Oke, nah ini sudah buat database-nya. Oke. Kemudian kita kembali ke flashcode-nya tadi. Nah, ini untuk database default database kita ganti jadi nama database kita ya. Tadi itu tugas. Nah, dan di username kita isi karena ini pakai MySQL jadi root. Passwordnya custom aja. Ctrl S, kita coba buka di terminal. Nah, ini karena di C4 ini sudah ada
lokal servernya, jadi bisa kita caranya tuh HP enter. Nah, nanti akan muncul link seperti ini, lokal 8080, bisa kontrol. Nah, nanti akan, nah ini ya koordinatornya. Nah, kemudian kita bisa copy ini ya, kita paste di ini ya, base URL. Sip. Nah, kita sudah men-setting environment yang dibutuhkan, mulai dari database dan base URL. Nah, sekarang kita akan masuk ke formnya, itu di views. Views ini saya akan buat file baru ya, kasih nama aja. Nah, ini nanti saya pakai bootstrap aja biar cepat, nanti videonya kelamaan. Bootstrap. Nah, introduction. Nah, ini bisa di ini cari di websitenya Bootstrap, mungkin di bagian di ini. Nah, include Bootstrap CSS dan JS, kita copy aja, tinggal di paste sini. Oke. Halo. Nah, kemudian sini saya mau tambahkan tabel, saya ambil juga dari Bootstrap, cari tabel. Nah, ini ada tabel, saya mau pakai ya nah, kita pakai yang ini aja ya. Nah, ini tampilannya bagus, kita copy dan kita paste di sini. Sekarang saya rapikan dulu. Kita coba lihat ya, untuk lihatnya ini bisa edit di kontrolnya, cari controller ini ya, add controller home. Nah, ini harusnya teman-teman bikin controller baru, tapi ini kita pakai yang home ini aja, sudah ada juga. Ngapain bikin baru? Nah, kita ganti menjadi nama ini ya, nama view-nya yaitu pengunjung. Kemudian kita cek di nah, ini kita refresh. Nah, ini ya sudah tampil. Nah, ini kan sebelah kanan kiri ya, kita kasih kontainer aja biar rapi. Kita rapikan dulu kodenya. Refresh. Tuh, kan. Oh, salah, ini kurang pilih kontainer. Nah, ini ya sudah rapi tabelnya. Ini hello world-nya kita hapus saja. Nah, sip.
kemudian saya mau nambahin ini ya, untuk inputannya saya pakai modal. Cari dulu modal cari sini modal. Nah ini ada modal, pakai yang mana bisa dipilih. Saya pakai yang ini, yang static withdraw modal. Saya copy, di bawahnya ini kontainer, atasnya lagi kita rapikan dulu. Bener guys, jangan lupa kita coba lihat ya. Nah ini sudah muncul modelnya. Nah ini kan masih kita rapikan lagi. CMD 5. Nah sudah ke bawah ganti 4. Dan di ini juga kita kasih rantai T3 refresh. Oke. Nah ini kan modelnya masih di atas, kita tengahin. Caranya di modal dialog yang ditambahi model strip dialog, strip center. Nah ini kita ganti jadi tambah. Coba ya. Nah ini sudah di tengah ya. Tinggal kita isi ini dan kita hapus footernya biar lebih rapi. Saya footer nah ini nanti isinya. Nah berikutnya kita cari dulu formnya. Kita bikin view-nya dulu. Nah kita pakai yang ini aja, simpan. Coba cek ya. Tambah. Nah ini kurang button saja, kita tambah ke bawahnya. Kita kasih kelas BTN primary. Saya penulis dulu banyak panjang. Bentar. Oh ini badannya kita pindahkan ke bawah. Refresh. Nah sudah, ini karena badannya gak ada sih, isi dulu simpan. Atas coba cek. Nah sudah, ini kurang ke bawah, kita kasih margin top nah sip ya.
Nah, kita ganti passwordnya, kita ganti password. Nah, ini ganti nama, ganti, jangan lupa dikasih name, nama, ini, oke, proses. Nah, sekarang kita buat untuk nampilin datanya. Nah, cara nampilin datanya, teman-teman tinggal kalau lagi terminalnya, kita buat model dulu. Kita mati dulu. Nah, kita buat dulu terminalnya, apa modelnya ini, model. Nah, di sini kan masih kosong nih, model. Kita buat dulu caranya PHP Mac kedua model. Nah, ini nama modelnya apa? Di sini saya pakai pengunjung slash suffix di enter. Nah, ini kita bagian PHP jalani lagi lokalisnya. Nah, ya, ini jangan di close ya, di minimize saja. Nah, kita lihat di modelnya. Nah, nanti kan ada seperti ini banyak sekali. Nah, nanti ini kita nggak pakai semuanya, yang kita pakai tuh ini protected tabel, kemudian ID, kemudian ini use auto increment, dan yang ini load file, dan ini ya yang bagian dates ini semua. Nah, kita hapus dulu yang nggak dipakai. Oke, ini juga ada kemudian ini sudah. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa ganti ini menjadi true. Kemudian ini tabel ini kita ganti nama tabelnya tadi pengunjung ya, nama tabel di database ya, ini nama pengunjung. Oke, nah kemudian primary key-nya apa? Kan kalau saya di sini pakainya ID. Nah, misalnya teman-teman ini beda ya ID apa gitu ya, di sini nanti diganti ID apa. Nah, kemudian ini use timestamp-nya ini untuk ngisi bagian waktu ini nanti ya. Oke, kemudian ini kita ganti namanya menjadi oke. Nah, ini yang dilihat ini kita kosongnya aja di kosong. Tinggal Ctrl S. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman tinggal kembali ke controller ya, kita coba tampilin datanya. Nah, ini cara tampilin datanya tuh bentar. Nah, ini kita ambil dulu modelnya use add. Nah, kemudian cari yang ini model pengunjung model. Nah, kemudian dikasih titik koma. Nah, ini tuh untuk memanggil ya tadi pengunjung model ini. Ini tuh itu ya, pemrograman berorientasi objek.
di teman-teman bisa belajar. Dan kita pakai protector dulu pengunjung model. Terus ini tinggal buat construct function underscore construct. Nah, bahasa ini kita bentar ya, ini pengen besar sudah pengunjung model ya. Nah, dan ini dolar step pengunjung model. Ini sama dengan kah? Nah, ini ya, tanda penting. Nah, jika sudah tambah S dan kita masuk ke sini, kita buat dulu variabel data sama dengan, dan kita pakai array associate pengunjung sama dengan kemudian ini kita buat dolar pengunjung sama dengan dolar list pengunjung model find koma, dan ke bawahnya kita beri variabel data sama dengan array kedua pengunjung dolar. Jangan lupa tinggal koma. Kita coba tampilkan di tabelnya. Kita kasih. Kemudian ini, maaf ya kalau saya salah, soalnya masih belajar. Ini dan nama dan waktu kunjung. Ini dihapus, ini dihapus. Kita silakan satu. Nah ini nanti dulu ya. Nah ini kita kasih looping di TR nya, intinya itu kita bikin tag PHP tag for each dolar pengunjung pas dolar P, kita ganti jadi, dan di bawahnya TR kita kasih PHP and focus.
Nah ini kita tinggal panggil aja PHP. Nah ini itu echo ya, PHP echo dolar P. Apa masih ya video? Nah ini tinggal kita copy. Nama atas ya, kita coba refresh apakah ada error. Tuh kan error. Kasih 4. Loh, nama database nya apa? Oh, kok DC tugas atau tipe ya, cari nama aja. Cara edit. Version. Rename database. Oke, kita coba refresh. Oh ini ya, di controllernya lupa dikasih koma data. Nah ini sudah ya, waktu kunjung kita tambah lagi satu ya, aksi. Kasih scope. Kita lihat. Nah juga. Nah ini kan satu yang kita buat dulu. Dolar I sama dengan 1. Nah ini tinggal PHP I plus plus. Nah, masih belum dapat karena database-nya masih kosong. Nah sekarang kita buat simpannya ya. Kita ke controller, buat function baru namanya public function simpan. Nah, cara simpannya tuh simpel sekali, tinggal mungkin this pengunjung model save. Apa yang di save? Kan gitu. Dua. Ini itu ya tabelnya ini. Kemudian dolar
Where's good file? Good, good file. Koma. Nah ini kita ketik aja. Ini nama. Ini sudah kita tinggal ke modelnya. Nah ini yang allowed file-nya kita isi ini, koma, nama, sip, atas. Nah kemudian ke ini ya, formnya. Loh ini enggak form tuh. Kita tambahin action sesingkat metodenya post. Nah tinggal ke ini ya, rootnya. Oke. Nah ini kita ketik aja. Nah ini kita kasih simpan. Ini kita ganti post. Ini ganti simpan. Terus nah kita coba macam bisa lama juga. Tambah ya ini satu dua tiga simpan. Kembali kasih ada macam database-nya masih salah. MV-nya keseingkat, modelnya model. Oh ini kurang. Atas. Salah. Tambah. Oh ini kita ganti titik banyak. Submit.
Oh, sudah ya. Oh, sorry, ternyata sudah bisa. Nah, ini sudah bisa ya, sudah kesimpan. Kok banyak banget. Coba lagi. Simpan. Tuh, sudah. Ternyata. Hapus dulu biar kelihatan. Adalah yes. Kita lihat ya, yang kosong. Nah, coba lagi. Oh, ternyata ini saya terlalu. Nah, udah ya. Kita tinggal tambahin update sama delete. Oke, kita cepat-cepat. Nah, kita tinggal tambahin PD. Pakai tag aja. Oh, kasih pas. Dan warna. Kita kasih edit. Hapus. Ini kita ganti biar warna merah. Pas. Oke, sudah muncul edit sama. Nah, sekarang tinggal kita bikin function hapusnya dulu. Slash hapus dan BB. Dolar B. Nah, sudah baterainya mau habis. Hapus. Nah, di sini tinggal kita pakai namanya dolar X pengunjung dolar salah dolar ID. Nggak usah pakai dolar ID. Nah, dolar ID-nya kita kasih di sini dolar ID. Oke, kurang titik koma, S, dan kembali ke root kita tambah hapus ya, ganti get. Nah, ini tinggal dikasih kurung num. Ini tinggal dikasih ganti hapus. Slash dolar 1. Kita kembali ke ini dulu, kita kasih redirect. Ini kita copy aja.
Yes. Oke, kita coba hapus. Nah, kita hapus. Oh, sorry, ini harusnya dikasih space. Nah, terus kembali, kita refresh, hapus. Hapus. Oh, ini ganti ya perutnya. Hapus. Tidak bisa. Oke, kurang slash. Nah, balik lagi. Dan sudah kosong ya. Kita coba lagi. Simpan. Hapus. Nah, sudah berhasil ya. Sekarang tinggal yang editnya. Yang edit kita copy aja ini ya, modal yang kita copy sampai sini. Taruh di bawah. Nah, tinggal kita kasih ini, kita copy ini database toggle ini, Ctrl C, taruh di edit sini. Kita ganti ID-nya jadi edit PHP. P ID. Oke. Nomor S. Ini ganti juga. Ini bisa copy. Oke. Kita kasih lagi PHP for each ya. Kita bisa copy dari grupnya. Nah, ini juga and for each nya taruh di bawah sini. Oke, kita coba tambah dulu ya. Nah, kita coba edit. Nah, sudah tampil, tinggal ditampilin aja filenya dan selesai. Oke, kasih saja di sini value PHP dolar ID. Kok ID? Nama. Ini biar copy, taruh di bawah. Oh ya, ini kalau dulu nih baterai laptop saya sudah habis. Refresh, edit. Nah, ini sudah tampil. Loh, kok nama belum diganti. Nih, kita refresh. Nah ya, sudah muncul. Kemudian kita ganti actionnya ini.
update slash php kita $p id. Oke, metodenya post. Tinggal kita buat controllernya. Ini kita bisa copy yang punyanya simpan aja, tinggal diedit. Di update sama simpan ini hampir sama ya. Jadi kalau di code igniter itu, kalau code igniternya ngedeteksi adanya ID, nanti dia otomatis ngupdate. Nah, kita kasih di sini $id. Kita kasih ID sama dengan $id. Oke, terus kita kembali ke root. Nah, ini kita copy aja. Nah, ini tinggal diganti update. Ini juga ya, update. Terus coba editnya jadi rezone. Simpan. Oh, kan find out for post update. Oh, ini kita lupa ganti post ya. Terus continue. Nah, sudah bisa diedit. Ini kalau nggak percaya nih, kita ganti ke 8. Nah, ini ya, name-nya sudah ganti. Nah, sekarang ini sudah selesai untuk CRUD-nya. Kita jelaskan dikit-dikit ya. Jadi kan tadi kita mengedit file ini ya, env pengunjung root, pengunjung model, kemudian home. Nah, env ini kita itu fungsinya itu untuk mengatur environment kita seperti database, kemudian base URL. Nah ini development ini biar nanti ketika ada error itu muncul errornya. Kalau tadi kan production ya, kalau masih ingat. Nah, nanti itu errornya nggak muncul, jadi nggak tahu errornya di mana. Nah, ini untuk setting database, ini localhost ya, tugas C4, kemudian root, MySQL, dan pengunjung ini view. Di view ini tampilan dari websitenya. Nah, ini ya pasti sudah paham semua ya, kita pakai for each, kemudian oke, ini nampilin datanya, ambil dari sini. Nah, kemudian kita skip ke model. Nah, model ini berfungsi untuk berinteraksi dengan database-nya. Jadi berletak tabel pengunjung, ID, terus name nama. Nah, jadi kita itu berinteraksi ke database pakai model ini. Kemudian ada ini ya, home controller. Nah, controller ini biasanya untuk ngambil data dari view-nya. Jadi dari view diambil sama controller, kemudian dikirim ke model. Nah, root ini juga sama ya, fungsinya untuk ini mengalirkan dari controllernya ke ini ya, ke modelnya. Nah, makanya tadi ada push, simpan, num ya. Sekian, apalagi yang kurang penjelasan source code sudah ya, meskipun sedikit ya, semoga aja paham. Ciri khas mungkin ya, kalau ciri khas dari C4 ini ada di ini ya mungkin, atau mungkin di environment ya, saya kurang tahu. Kita coba search ciri khas ini aja nggak tahu ya, pokoknya gitu lah.
Sekian untuk videonya. Kalau masih kurang paham, saya mohon maaf ya, bisa tanya di komen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.